Shalom, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bapak Budiono, dalam pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti, kelas 10 pada bab yang ketiga. Dan pada bab yang ketiga ini kita akan belajar tentang menjadi manusia yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Mari kita berdoa lebih dulu sebelum kita memulai pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti pada hari ini. Terpujilah namamu ya Bapa, karena kami ada sebagaimana kami ada. Dan di kesempatan ini memberikan kepada kami untuk boleh belajar tentang arti bertanggung jawab di dalam masyarakat. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk memahami pelajaran di kesempatan yang indah ini. Berkati anak-anak kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah tentang menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Nah, kalau kita berbicara menjadi manusia bertanggung jawab di dalam masyarakat, ini bukan berarti kita sudah terlambat untuk belajar ini. Karena memang sejak kecil kita masih usia 4, 5, 6 itu sudah diberi tanggung jawab oleh orang tua kita. Waktu TK diberi tanggung jawab ya, untuk bisa makan sendiri, pakai celana sendiri, mandi sendiri dan sebagainya. Itu sudah merupakan tanggung jawab. Jadi kalau berbicara tanggung jawab itu ada tanggung jawab yang kecil, juga ada tanggung jawab yang besar. Nah, sebenarnya kalau berbicara tanggung jawab, sebenarnya kita sudah merujuk di dalam Alkitab itu manusia itu sudah ketika diciptakan Allah memberikan tanggung jawab kepada Adam dan Hawa. Tanggung jawabnya adalah untuk mengelola, yaitu mengerjakan Taman Eden, ya, untuk mengelola Taman Eden itu. Dan itu tanggung jawab yang diberikan Allah kepada Adam. Jadi tidak asing bagi kita untuk belajar, untuk memahami apa itu tanggung jawab. Tetapi kita akan lebih memfokuskan tanggung jawab di dalam masyarakat. Ya, kadang walaupun kita sudah mengerti tanggung jawab, kita masih belum tahu ya, tanggung jawab dan tidak melakukan tanggung jawab itu. Nah, oleh karena itu kita akan belajar bagian ini, yaitu menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Nah, untuk belajar tanggung jawab di dalam masyarakat ini, anak-anak, kita harus mengerti dulu arti tanggung jawab. Apa sih sebenarnya tanggung jawab itu? Nah, dalam kata bertanggung jawab sebenarnya mengandung dua pengertian penting, yaitu tanggung dan jawab, ya. Tanggung dan jawab. Nah, dalam bahasa Inggris, kata tanggung jawab itu diterjemahkan menjadi responsibility, yang dibentuk dari dua kata, yaitu respon dan ability, yang masing-masing itu memiliki pengertian jawab dan kemampuan. Nah, dengan kata lain, anak-anak, di dalam kata responsibility terkandung makna kemampuan untuk menjawab kepada orang lain atas
akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindakan kita. Nah, di sini kita melihat ada kesamaan makna ya antara responsibility dengan tanggung jawab di dalam bahasa Indonesia. Apa itu? Karena keduanya sama-sama menuntut kemampuan dan kesediaan seseorang untuk menanggung akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Nah, itu arti dari tanggung jawab anak-anak ya. Jadi kemampuan dan kesediaan seseorang untuk menanggung akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Itu kata dasar, arti dasarnya bertanggung jawab. Nah, anak-anak, apa yang kita temukan di sini bahwa mengakui kesalahan, mengakui kekurangan itu salah satu dari tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Nah, ini kita dituntut untuk memahami ini. Kita akan melihat bahwa tanggung jawab dan kedewasaan, ya, tanggung jawab dan kedewasaan. Nah, anak-anak, kedewasaan itu dapat dilihat dari tanggung jawab seseorang terhadap apa yang ia kerjakan di dalam hidupnya. Ya, kedewasaan dapat dilihat dari tanggung jawab seseorang terhadap apa yang ia kerjakan di dalam hidupnya. Misalnya, ya, pada usia mudanya, setiap orang bertanggung jawab untuk belajar. Kalian bertanggung jawab untuk belajar karena kalian adalah seorang pelajar. Tanggung jawab seorang pelajar adalah belajar, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya. Mengapa belajar? Karena inilah waktu kalian untuk mempersiapkan diri untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Ketika kalian belajar itu masih kecil tanggung jawabnya, ya, masih kecil. Nanti kalau kalian sudah selesai belajar, sudah kuliah, habis kuliah terjun di dalam masyarakat, memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Nah, persiapannya adalah ketika kalian sedang belajar. Belajar itu tanggung jawab yang kecil, nanti dalam masyarakat lebih besar lagi. Bagaimana mungkin kita bisa menanggung tanggung jawab yang besar kalau kita tidak bisa melakukan tanggung jawab yang kecil? Tanggung jawab yang kecil untuk belajar ini adalah untuk nantinya ketika kalian terjun di dalam masyarakat, kalian bisa menyumbangkan pikirannya, menyumbangkan tenaganya untuk kemajuan bangsa dan negara, dan juga gereja kalian. Lah kalau kalian masih muda, tidak mau belajar, apa yang kita sumbangkan untuk gereja, untuk masyarakat? Tidak ada. Sedikit saja yang kita dapat lakukan untuk bangsa, untuk pekerjaan Tuhan. Ya, tapi kalau kalian banyak ilmu, banyak persiapan, maka kalian akan lebih banyak memberikan, ya, sumbangsih untuk kemajuan bangsa dan negara dan juga gereja. Ini penting, anak-anak, ya. Tanggung jawab dalam membangun masyarakat, ya. Tanggung jawab dalam membangun masyarakat. Anak-anak, setiap orang adalah bagian dari kelompok yang lebih besar, ya, yang bernama keluarga, ya. Kalian itu adalah bagian dari kelompok yang lebih besar, yaitu keluarga kalian. Nah, keluarga kalian, bapak, ibu, saudara-saudara kalian itu adalah bagian dari kelompok yang lebih besar lagi. Apa itu? Yaitu
masyarakat. Nah, sebagai individu, setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk membangun kelompoknya, yaitu keluarga dan masyarakat. Apalagi kalian sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sudah tentu kita mempunyai kelompok yang lain di dalam hidup kalian, yaitu gereja. Ini berarti bahwa kita masing-masing terpanggil untuk menyumbangkan peranan kita bagi pembangunan keluarga, bagi pembangunan gereja, bagi pembangunan masyarakat yang kita cintai. Nah, sumbangan ini tentu sebanding dengan tingkat usia kita. Ya, kita nggak bisa menyumbangkan yang lebih besar dibanding dengan orang yang lebih dewasa, ya, pejabat-pejabat yang ada di eh, pemerintah desa mungkin, atau kecamatan, kabupaten, kita akan di bawahnya, ya. Karena apa? Karena kalian masih remaja, masih pemuda, masih dalam tahap belajar. Tetapi kita bisa menyumbangkan, ya, bisa melakukan sesuatu untuk gereja, untuk keluarga, untuk masyarakat. Anak-anak yang dikasih oleh Yesus Kristus, ini penting ya untuk kita pahami. Nah, ada satu contoh itu Nehemia. Ini seorang Nehemia, ini orang Yahudi yang apa, memberikan tenaganya, memberikan pikirannya untuk bangsanya. Nanti kita akan kupas lebih dalam di dalam penjelasan Alkitab, ya, pembahasan tentang Alkitab. Selanjutnya tanggung jawab terhadap sesama, ya, tanggung jawab terhadap sesama. Nah, anak-anak, sebagai bagian dari masyarakat, kalian semua mempunyai tanggung jawab terhadap sesama. Hal ini diungkapkan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 36. Nah, ini saya bacakan, ya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Nah, ini adalah suatu yang dituntut dari setiap orang percaya, dari kehidupan kalian sebagai orang percaya. Dan ini bukan hanya untuk orang Kristen yang harus kita tolong, tapi untuk semua. Malah dari ucapan Tuhan ini, anak-anak, ini tampak bahwa sekedar percaya sama Tuhan Yesus Kristus, sekedar mengikut Kristus, menjadi orang Kristen saja, itu tidak cukup. Ya, tidak cukup. Nah, kita memiliki kewajiban untuk mengasihi, melayani, menolong orang-orang yang menderita, apapun juga suku, agama, kelas, sosial, statusnya di dalam masyarakat. Tidak boleh pandang bulu, ya. Kita harus menolong mereka, sebab Kristus juga hadir di dalam mereka, ya, mereka. Nah, anak-anak, tanggung jawab ini juga diperlihatkan oleh Yesus Kristus, ya, dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, ya, itu di dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Nanti kita akan kupas di bagian yang terakhir nanti, ya. Kita akan melihat di sana tentang penjelasan Alkitab. Oke, kita akan masuk saja di dalam penjelasan Alkitab tentang arti tanggung jawab.
Nah, anak-anak, yang pertama kita melihat di dalam apa itu? Kejadian 3 ayat 1 sampai yang ke 13 ya. Ayat 1 sampai 13 itu menceritakan tentang apa itu? Kecenderungan seseorang itu melempar tanggung jawab ya. Kecenderungan anak-anak ya, kita semua itu melempar tanggung jawab. Ini dikisahkan di dalam apa itu kehidupan Adam dan Hawa waktu di Taman Eden. Itu kan Tuhan tuh mengizinkan Adam dan Hawa memakan buah-buahan dari semua pohon yang ada di Taman Eden. Izinkan, kecuali itu buah dari pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ingat anak-anak ya, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan sampai lagi saya melihat mengoreksi soal kalian menjawab memakan buah kuldi. Bukan buah kuldi. Alkitab tidak menyebutkan buah kuldi, tetapi Alkitab menyebutkan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang dimakan Adam dan Hawa itu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, pohon seperti apakah itu? Pohon ini adalah lambang bagi kebebasan manusia. Ya, artinya Tuhan itu memberikan kebebasan penuh kepada manusia. Namun dengan batas-batas tertentu. Nah, artinya Tuhan itu memberikan free will, kehendak bebas bagi setiap orang. Setiap manusia diberi free will, kehendak bebas. Ya. Tuhan itu tidak menciptakan kita seperti robot. Dipitek tombol kanan, belok kiri, tombol kiri, belok kiri. Enggak. Ya, Tuhan itu memberikan pikiran, memberi kehendak kepada kita. Ya, bebas. Tapi bebas di dalam pengertian yaitu kebebasan yang ada batas-batasnya. Ya. Coba mari kita lihat ini. Kisahnya ini. Kisah ini kan si ular ya. Adam dan Hawa telah itu kan mendengar perintah Tuhan untuk tidak makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena ketika makan nanti akan mati. Itu firman Tuhan kan bilang demikian. Tapi ini iblis yang berbentuk ular itu menggoda Hawa. Oh tidak akan mati. Tetapi ketika kamu makan, kamu akan mengetahui yang baik dan yang jahat. Kan saja namanya buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi ketika makan kamu akan tahu seperti Allah tahu yang baik dan yang jahat. Nah, ini akhirnya Hawa ini, oh iya ya, namanya kan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pasti aku makan akan jadi tahu seperti Tuhan Allah. Akhirnya makan. Setelah makan dia berikan kepada suaminya Hawa, Adam. Makanlah Adam. Nah, ketika keduanya makan, dia memang tahu dia yang baik dan yang jahat. Dia tahu kalau dirinya itu sedang telanjang, maka dia lari sembunyi. Dan ketika Allah hadir datang ke Taman Eden itu, mereka mendengar suaranya langkah Allah, mereka sembunyi dan menjadi takut. Lalu Allah berfirman, Adam, di mana kamu? Oh Tuhan, aku sembunyi di sini. Apa kamu makan buah apa yang aku larang? Ini perempuan yang kamu taruh di sisiku ini yang memperdaya aku sehingga aku makan. Ini lalu Hawa bilang, loh, enggak Tuhan, itu iblis itu, ular itu yang memperdaya aku supaya aku makan. Sehingga lalu aku makan. Nah ini artinya mereka bertanggung jawab, tidak mengakui apa yang mereka
lakukan di hadapan Tuhan. Ya, dia melempar tanggung jawabnya, menyalahkan Hawa, menyalahkan ular. Dan ini tidak boleh, ya. Mestinya tidak boleh. Ini adalah suatu perbuatan yang tidak berkenan sama Tuhan. Ya kalau memang mengakui, maka ya bilang saja makan. Kenapa? Karena Allah kan tahu. Kita bohong pun Allah tahu kalau kita ini sedang makan. Allah kan maha tahu itu. Jadi percuma kita bohong kepada Tuhan. Karena Allah itu tahu apa yang kita lakukan, yang kita perbuat. Apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, Allah itu mengetahuinya. Jadi tidak ada gunanya untuk berbohong. Jadi kita bisa belajar di sini. Jangan kita melemparkan tanggung jawab seperti Adam dan Hawa. Kalau salah ya salah. Kalau bilang A ya bilanglah A. Ya, selebihnya itu dari iblis, ya, dari setan, ya. Kalau A ya A, B ya B, merah ya merah, hitam ya hitam, gitu ya. Jangan menambah-nambah. Selebihnya itu dari iblis. Ya, yang kedua itu kita lihat dari Hakim-Hakim, anak-anak Hakim-Hakim 13 pasal 13 sampai 16. Itu berbicara tentang apa itu kehidupan Simpson, ya, kehidupan Simpson. Tentu anak-anak tahu waktu kalian sekolah minggu, ya, pasti guru-guru sekolah minggu kalian menceritakan tentang kehidupan Simpson. Nah, siapakah Simpson itu, anak-anak? Simpson itu adalah orang yang telah dipersembahkan kepada Tuhan oleh orang tuanya. Sejak dalam kandungan itu sudah dipersembahkan. Artinya orang tuanya sudah bernasar. Nanti kalau anakku lahir, nanti akan saya persembahkan kepada Tuhan. Ya, dipersembahkan bukan berarti disembelih, enggak. Ini artinya diberikan kepada Tuhan untuk dipakai menjadi alatnya, ya. Dipakai untuk menjalankan tugas-tugasnya, ya. Bekerja di ladangnya, ya, itu dipersembahkan. Nah, karena sudah dipersembahkan kepada Tuhan, maka Simpson semakin bertumbuh menjadi seorang yang sangat kuat dan perkasa. Namun ada sebuah syarat yang harus diperhatikannya. Apa syaratnya? Yaitu Simpson harus hidup kudus dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berasal dari anggur dan minuman lainnya yang memabukkan dan yang haram tidak boleh dimakan, diminum. Namun anak-anak, ternyata Simpson adalah orang yang lemah, khususnya terhadap perempuan, ya. Kalau kita lihat dalam sebuah pertarungannya dengan orang-orang Filistin di Timna, Simpson itu tidak berdaya menghadapi rayuan dan tangisan istrinya yang meminta jawaban atas teka-teki yang disampaikan kepada orang-orang Filistin, ya, orang-orang Filistin. Itu kelemahannya Simpson itu anak-anak, ya. Ini ada 3 orang perempuan dalam kehidupan Simpson yang seharusnya tidak ada, ya, yang seharusnya tidak ada. 3 perempuan itu, yang pertama itu adalah gadis Filistin di Timna. Itu sebuah kota Filistin tidak jauh dari rumah Simpson. Jadi Simpson ini jatuh cinta kepadanya dan memutuskan untuk menikahinya. Meskipun anak-anak orang tuanya itu tidak setuju, tidak mendukungnya. Tetapi Simpson ini nekat untuk menikahi gadis Filistin ini. Nah, dalam perjalanan ke Timna untuk menemui pacarnya, ini Simpson melanggar bagian pertama, ya, yaitu sumpahnya sebagai orang pilihan Tuhan. Ia menemukan madu di bangkai singa
yang pernah dibunuhnya. Lalu ia mengambil sebagian dari madu itu, dan ini adalah pelanggaran. Madu itu tidak memabukkan sih, tetapi madu itu kan ada di dalam bangkai singa, ya, di bangkai singa. Sedangkan Allah berfirman tidak boleh memakan bangkai. Ini madu itu sudah tercemar oleh bangkai. Ini sudah melanggar, ini sudah pantangan, ya, pantangan pertama itu. Pelanggaran selanjutnya itu Simpson itu melakukan pesta pada waktu dia melakukan pernikahan, ya, melakukan pesta. Nah, pesta, anak-anak, kata Ibraninya itu selalu menunjuk bagian adanya minum-minuman yang memabukkan, dan Simpson lah yang membuat pesta itu. Nah, ini sudah melanggar pantangan yang Tuhan berikan kepada Simpson. Perempuan kedua, ya, selain itu gadis Filistin di dekat rumahnya itu Simpson ini adalah juga mencintai seorang pelacur ini, ya, di Gaza, ya, pelacur di Gaza. Orang Filistin di Gaza sedang merencanakan untuk membunuh, ya, merencanakan kematian Simpson. Yang mereka menyusun rencana untuk membunuh Simpson ketika dia dirantai. Ini kan tidur kan, dirantai gitu, ya. Rantai itu dijebol, ya. Engselnya itu jebol, ya. Engselnya jebol. Terus dan dibawa ke puncak gunung di hadapan kota Hebron, itu, ya. Itu sudah melanggar. Pelanggaran berikutnya yang ketiga itu sumpahnya terjadi ketika Simpson jatuh cinta kepada Delilah, nah, seorang perempuan Filistin juga. Ini kenapa sih Simpson itu selalu jatuh cinta kepada Filistin? Padahal orang tuanya itu sedang mengharapkan Simpson itu nikah dengan orang Israel. Tetapi Simpson tidak punya selera terhadap orang Israel. Dia lebih suka kepada orang Filistin. Dan ini adalah akibat dari kejatuhan Simpson. Ini Delilah ini orang materialisme, ya, materialitis, ya. Ini karena Delilah ini dicintai oleh Simpson sehingga dia merayu Simpson. Kelemahannya apa? Dan ini pun dibujuk oleh orang-orang Filistin, dan orang Filistin akan memberi perak, ya, perhiasan-perhiasan kepada Delilah, ya, Delilah. Nah, sebagai gantinya harus memberikan tahu kelemahan Simpson itu. Dan memang Simpson kalah di situ, ya. Dia memberikan kelemahannya, yaitu kelemahannya terletak di rambutnya, ya. Rambutnya itu lalu dipotong, dan ketika bangun dia tidak memiliki kekuatan dan sudah dirantai oleh orang Filistin dan diarak, ya. Bahkan matanya itu dibutakan, ya, buta. Nah, pada waktu sedang dibutakan, mereka menjadi tontonan orang-orang Filistin, ya, orang-orang Filistin. Dibawa ke kuil untuk dijadikan tontonan, untuk dijadikan olok-olokan oleh orang-orang Filistin. Nah, pada waktu dia diolok-olok, dicaci maki, ini Simpson ini lalu berdoa kepada Allah. Tuhan,
kiranya Tuhan memberikan aku sekali lagi kali ini untuk memberikan kekuatan. Dan akhirnya doa Simpson itu didengar oleh Allah dan diberi kekuatan, dipulihkan kekuatannya. Ketika dia merasa dia kuat, lalu dia mencari 2 tiang dari kuil itu kan kuil itu disanggah oleh 2 tiang ya, yang sejajar itu. Lalu Simpson berusaha untuk mendorong tiang itu, dan akhirnya tiang itu roboh menimpa Simpson dan orang-orang Filistin yang ada di situ. Akhirnya orang-orang Filistin itu mati dan Simpson juga mati. Nah, ya. Ini apa yang kita pelajari di sini, anak-anak? Kita ini kan orang pilihan, ya. Kisah tentang orang pilihan ini, yaitu Simpson ini, menjadi pelajaran bagi kita. Orang pilihan saja tidak selayaknya untuk mengindahkan perintah Tuhan. Ya. Mestinya dia mengindahkan perintah Tuhan, tetapi dia melanggar perintah-perintah Tuhan. Ya, tentu ini adalah dampak dari dosa yang mencengkeram setiap insan yang ada di muka bumi itu. Ya. Itu bagian tentang hakim-hakim. Yang ketiga itu Nehemia. Ya, Nehemia 2 ayat 1-7. Ini kan bercerita tentang Nehemia ini kan seorang pejabat, ya, tinggi kerajaan Persia yang berasal dari keturunan Yahudi. Nah, saat itu anak-anak, banyak orang Yahudi yang hidup di pembuangan. Setelah kerajaan Yehuda ditaklukkan oleh kerajaan Babilonia pada tahun 597 dan sampai 586 itu cukup lama dibuang oleh Allah. Nah, pembuangan itu berakhir pada tahun 538 ketika Babilonia ditaklukkan oleh kerajaan Persia yang dipimpin oleh Raja Artasasta. Dan Raja Artasasta ini mengangkat Nehemia untuk menjadi juru minum. Nah, jabatan juru minum itu adalah jabatan yang tinggi, anak-anak, ya. Kenapa? Karena ini menyangkut mati hidupnya raja. Kalau salah meracik minuman dan menimbulkan keracunan, bisa mati raja. Jadi juru minum ini adalah orang kepercayaan raja, ya, orang kepercayaan, dan memiliki jabatan yang tinggi dan sangat strategis di dalam politik, ya, dalam politik. Nah, tentu ini pasti dia Nehemia ini memiliki penghasilan yang banyak. Tetapi ketika dia mendengarkan laporan dari kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya, bahwa Yerusalem, ya, Yehuda, keadaannya sangat memprihatinkan, dia ingin pulang kembali ke Yerusalem. Dan dia minta izin kepada raja. Dan akhirnya raja juga mengizinkan. Bahkan raja mengutus, ya, berbicara kepada orang-orang yang dibawanya untuk mendukung Nehemia ketika dia membutuhkan dukungan. Ya, tentu kalau itu yang bersabda itu raja, tentu bawahnya akan tunduk, ya, akan takut dan mengikuti titah raja. Ini panggilan, anak-anak, ya. Nehemia terpanggil untuk bangsanya yang sedang hancur, yang sedang membutuhkan pemulihan, yang
sedang membutuhkan dukungan. Nehemia meninggalkan jabatan yang strategis itu, meninggalkan kekayaannya, kedudukannya demi bangsanya. Ini adalah orang yang bertanggung jawab, anak-anak. Berikutnya Matius ya, Matius 25 ayat 31 sampai 46. Nah, bagian Injil Matius ini anak-anak adalah bagian yang digambarkan sebagai sebuah penglihatan apokaliptik tentang akhir zaman. Nah, pada hari kedatangan anak manusia yang kedua kalinya, yaitu anak manusia sebagai raja akan mengumpulkan seluruh umat manusia dan mereka akan dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok ditempatkan di sebelah kanan dan satu yang lain di kelompok sebelah kiri. Sebelah kanan itu digambarkan sebagai domba-domba dan sebelah kiri itu digambarkan sebagai kambing. Nah, mereka yang dikelompokkan sebagai domba adalah mereka yang telah melayani, menolong, mendampingi sang raja ketika ia sedang lapar, sedang haus, terlunta-lunta sebagai seorang asing, telanjang, sakit, dan dipenjarakan. Nah, orang-orang ini sangat terkejut sebab mereka tidak pernah melihat sang raja itu dalam kondisi yang buruk seperti itu. Sang raja kemudian menjelaskan bahwa segala sesuatu telah mereka lakukan kepada orang-orang yang miskin, terlunta-lunta, dilupakan orang dan bahkan terbuang, maka sesungguhnya mereka telah melakukan untuk sang raja itu sendiri. Nah, berikutnya sang raja berpaling kepada mereka yang dikelompok sebagai kambing-kambing itu. Mereka yang tidak melayani, tidak menolong, tidak mendampingi sang raja ketika ia sedang lapar, haus, terlunta-lunta sebagai seorang asing, telanjang, sakit, dan dipenjarakan. Orang-orang ini sangat terkejut sebab mereka tidak pernah melihat sang raja dalam kondisi yang sedemikian buruk. Andai kata saja mereka tahu dan mengenali bahwa orang-orang yang malang itu ternyata sang raja sendiri, ya, tentu mereka akan bersedia, rela, dan tidak segan-segan untuk melayani sang raja. Nah, sang raja kemudian menjelaskan bahwa segala sesuatu yang tidak mereka lakukan untuk orang-orang miskin, orang yang terlunta-lunta, orang yang dilupakan orang, dan bahkan terbuang, maka sungguhnya mereka pun tidak melakukannya bagi sang raja. Nah, oleh karena itulah orang ini kemudian dijatuhi hukuman di tempat siksaan yang kekal. Dengan kata lain adalah dimasukkan neraka, anak-anak ya. Nah, dari kata-kata Tuhan Yesus ini anak-anak, jelas sekali bahwa hidup manusia bukanlah untuk dirinya sendiri. Ya. Tidak boleh hanya untuk saya. Tidak boleh. Ya. Kita tidak boleh egois. Ya. Hidup manusia yang Tuhan kehendaki adalah hidup yang seimbang antara diri sendiri dengan Allah dan antar diri sendiri dengan orang lain. Itulah yang juga dijelaskan oleh Tuhan Yesus tentang hukum kasih yang diuraikan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Nah ya, itu. Lalu kita melihat yang terakhir itu di Lukas 10 anak-anak ayat yang ke-30 sampai 37. Ini teks ini berbicara tentang semakin
tentang apa? Tentang kisah seorang Yahudi yang berdagang, ya, dari Yerusalem ke Yeriko, ya, Yeriko. Nah, sebenarnya jarak antara kota ini, dari Yerusalem ke Yeriko itu cuma 27 kilometer, anak-anak. Deket ya. Namun masalahnya, anak-anak, jalannya itu sempit, curam, dan berliku-liku. Menuruni ketinggian sekitar 1000, ya, 1000 meter. Karena kondisi alam semacam ini biasanya anak-anak ini tidak digunakan untuk orang jahat, penyamun, perampok untuk melakukan kegiatannya. Tapi jalan sendiri itu sangat berbahaya, sangat riskan sekali. Karena di situ ada perampok, ada penyamun, ya anak-anak ya. Nah, dalam perumpamaan ini anak-anak, Tuhan Yesus itu menggambarkan si pedagang Yahudi itu menemukan nasib yang tidak mujur atau buruk, ya. Nasib yang tidak mujur, buruk. Kena penyamun. Bukan hanya diminta barangnya, tetapi dia dipukuli, dihajar sampai setengah mati, sekarat. Ya, lalu datanglah ini orang yang pertama itu seorang imam. Ya, imam ini kan pelayan Tuhan, ya, pelayan Tuhan yang melayani di bait Allah itu. Suatang. Mestinya imam ini akan menolongnya. Dalam hati berdagang itu, wah, pasti imam ini akan nolong saya. Ternyata enggak. Dia malah melewati. Pikirnya, wah, nanti telat nanti kalau aku nolong orang ini. Apalagi ini kan orang sekarat. Kalau mati aku menyentuh mayat, aku jadi najis. Tidak layak di hadapan Tuhan. Maka jalan satunya dia meninggalkan, ya, itu sebenarnya dalih saja. Kedua juga gitu. Yang jalan itu ada seorang imam, bukan imam, tapi yang kedua itu Lewi. Nah, Lewi ini tugasnya itu memberikan persembahan kepada Allah. Juga gitu ternyata. Harapannya dari pedagang ini akan ditolong oleh Lewi, kan sama orang Yahudi. Ternyata apa yang diharapkan enggak. Lewi itu melewati. Pikirnya orang Lewi ini, wah, jangan-jangan ini sudah mati. Aku akan kepada melayani Allah. Waktuku tak habis nanti. Wah, nanti persembahanku enggak akan diterima oleh Tuhan. Ya. Alasannya rohani, ya, rohani. Meninggalkan orang itu. Lalu datanglah ini orang Samaria. Ini pasti dalam hati pedagang ini, aduh, nggak mungkin orang ini nolong aku. Wong dia orang Samaria. Tetapi apa yang dipikirkan oleh pedagang ini di luar dugaan. Orang Samaria ini malah dia menolong, membersihkan lukanya, membalut, menaikkan ke dalam ke atas keledainya, membawa ke penginapan. Bahkan dia bilang kepada penjaga penginapan, nanti kalau rawatlah orang ini, kalau kurang nanti aku akan kembali dan akan membayar kekurangannya. Nah, ini luar biasa. Orang yang tidak diharapkan malah menolong. Dan inilah yang dikehendaki Tuhan. Orang yang mengunturkan belas kasihan, inilah sesamaku, sesama kita, sesama orang percaya. Kiranya pelajaran hari ini boleh menolong kita semua anak-anak, ya, untuk lebih tekun kita belajar untuk bertanggung jawab di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Doa dan harapan saya, kalian
menjadi anak-anak yang bertanggung jawab terhadap keluarga, gereja, dan masyarakat. Mari kita akan akhiri pertemuan ini di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu. Tolonglah kami dan anak-anak kami untuk bertumbuh menjadi manusia yang bertanggung jawab kepada keluarga kami, kepada masyarakat, dan juga kepada gereja kami. Janganlah biarkan kami bertumbuh menjadi manusia yang egois, melainkan ajarkanlah kami untuk rela berbagi dengan sesama kami yang kurang beruntung daripada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Puji Tuhan, anak-anak, kita sudah akhiri, kita sudah menyelesaikan pelajaran di bab yang ketiga ini. Kita akan berjumpa lagi di bab yang keempat, ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.